Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hidup satu hari lagi. Hamba bersyukur ya Tuhan, karena di tengah kelemahan dan kurang fitnya hamba, Tuhan masih memberikan kekuatan bagi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 34. Dan jemaat bisa membaca dan menyimaknya masing-masing ayat-ayat yang ada di dalam pasal ini, dan saya akan menjelaskannya secara garis besarnya. Nah, Mazmur nomor 34 adalah Mazmur keyakinan yang ditulis oleh Daud sebagai ungkapan hatinya kepada Tuhan yang telah melindungi dia ketika berada dalam situasi yang kritis dan genting dalam hidupnya. Dan di dalam awal Mazmur ini dikatakan bahwa latar belakang Mazmur ini adalah pengalaman Daud yang terlepas dari jeratan dan buruan musuhnya, baik dari bangsanya sendiri yaitu Raja Saul dan pasukannya yang ingin membunuh dia, maupun dari luar yaitu Raja Akis, sebuah daerah Filistin, saudara-saudara. Dengan pertolongan Tuhan, Daud bisa lolos dan terbebas dari ancaman kematian, sehingga ia menuliskan Mazmur ini sebagai sikap keyakinan hatinya kepada Yahweh. Mazmur ini ditulis dengan jenis puisi Ibrani yang indah, yaitu akrostik, seperti pada Mazmur 119, di mana setiap ayatnya dimulai dengan abjad Ibrani. Pemazmur memulai testimoni bahwa dia akan memuji Tuhan dan juga mengajak segenap jemaah untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Ada beberapa alasan yang mendorong Daud memuji dan memuliakan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mendengar dan menjawab seruan anak-anaknya. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang kelima dan ketujuh. Yang kedua, Tuhan tidak akan mengecewakan anak-anaknya yang mencari Dia, ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, Tuhan menjaga dan melindungi orang benar yang takut akan Dia, ayat yang ke-8. Dan yang keempat, Daud sendiri telah mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan, bukan hanya di pikiran atau pengetahuan semata, tetapi ia sudah mengecap dan merasakannya. Ya, sama saudara-saudara, ketika saudara dan saya pergi ke sebuah mall atau ke sebuah toko, kita melihat toko roti, di situ terpampang sebuah roti tart yang enak dan yang menggiurkan, dan kita tahu pasti kue itu enak, namun terkadang kita tidak mengecap dan merasakannya. Demikian juga saudara-saudara, banyak orang percaya yang tahu Tuhan itu baik, namun mereka tidak mengecap dan menikmatinya. Tetapi Daud menyatakan bahwa Tuhan itu baik karena ia sudah mengalami dan menikmatinya dalam hidupnya. Kecaplah dan rasakanlah, Tuhan itu baik. Pada bagian selanjutnya, Daud mengajak jemaat atau orang percaya untuk hidup takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan menjaga dan mengajarkan lidah atau perkataan kita yang benar dan berhikmat, ayat 13. Selain itu, takut akan Tuhan membuat kita menjaga diri dari perbuatan yang jahat dan berbuat baik. Hasilnya, orang yang takut akan Tuhan akan dilepaskan dan dilindungi dari segala kemalangan dan musuh-musuhnya. Ini menunjukkan bukan berarti kalau kita sebagai orang benar dan orang yang takut akan Tuhan, kita steril atau bebas dari namanya kemalangan. Tetapi kita memang ada tetap kemalangan, tapi Tuhan akan melepaskannya. Dan di akhir Mazmurnya, yang menjadi penekanan Daud adalah berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan.
ayat 8-22. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang sudah teruji. Jadi kita tidak boleh ragu dan bimbang, karena Tuhan adalah pelindung kita yang maha kuasa dan maha besar adanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup banyak hal yang tidak kita ketahui akan hari esok yang terjadi. Mungkin terang atau mendung, menyenangkan atau menyusahkan. Terlebih lagi kita masih berada di tengah COVID yang tidak tahu kapan selesainya. Bagaimana masa depan keluarga saya? Pekerjaan atau usaha saya? Anak-anak saya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang membuat kita gentar dan takut. Karena itu kita perlu pelindung yang melindungi kita dari masalah yang menghadang hidup kita. Syukur kita boleh memiliki Yesus sebagai pelindung kita yang terbukti dan teruji. Tuhanlah gembala kita yang baik, yang menjaga, melindungi dan memelihara kehidupan kita sendiri sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur 23. Karena itu kita tidak perlu takut kalau Tuhan pelindung kita. Karena Dia akan memelihara dan menyertai hidupmu senantiasa. Serahkanlah segala kekhawatiran dan rasa takutmu kepada Yesus, maka Tuhan akan memeliharamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Tapi satu hal yang kita percaya, kita punya pelindung yang teruji, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya, karena dia tidak akan dikecewakan dan dipermalukan. Dia akan menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan baginya. Karena itu, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan dan usaha kita ke dalam perlindungan Tuhan. Agar Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang membentengi, Tuhan yang menjaga. Sehingga kita semua aman sentosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini di dalam Mazmur 34. Biarlah ini menjadi kekuatan juga bagi kami. Dan kami percaya bahwa kami mempunyai pelindung yang terbukti dan teruji, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu, kehidupan kami pribadi, gereja-Mu. Lindungilah kami daripada yang jahat, dan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.